siang semuanya, balik lagi bersama aku di podcast Seru Hukum. Tentunya kalian kenal dong sama aku sebagai hostnya Adin Arisyanti Hartawan. Nah, kali ini nih di podcast Seru Hukum, aku pengen ngebahas tentang hukum internasional. Tentang pengakuan. Nah, untuk itu aku udah ngundang nih narasumbernya yang keren-keren nih. Boleh dong kenalin dulu. Hai Adin, hai Fauzi, hai semuanya. Nama aku Amalia Husna. Hai Adin, hai Amalia, dan hai semuanya. Kenalin, nama aku Fauzi Fadilah. Oke, makasih banget ya udah mau datang ke podcast Seru Hukum. Nah, aku nih punya pertanyaan nih. Ini awal banget nih pertanyaannya dari sekian banyak pertanyaanku. Apa sih maksud pengakuan di konteks hukum internasional itu? Boleh Amalia dulu? Boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri, pengakuan di dalam hukum internasional ini mungkin lebih ke tindakan suatu negara untuk menyatakan bahwa entitas tertentu ini, entah negara atau pemerintah ataupun pihak lain itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Jadinya mereka tuh dapat menjalin hubungan hukum ataupun diplomatik. Kalau menurut aku sih ya sama ya kayak Amalia, di mana pengakuan itu merupakan tindakan politik hukum suatu negara untuk mengakui adanya wilayah atau suatu entitas yang dianggap sebagai negara baru, yang dia tuh di mana dia udah berdaulat, dan juga ngakuin kalau pemerintahnya itu udah bisa lah ngelola wilayahnya itu. Terus juga di pengakuan ini kan ada dua teori ya. Yang pertama tuh di mana namanya teori deklaratif atau deklaratif, yang dimana di teori ini tuh menjelasin kalau misalnya suatu negara telah memenuhi semua unsur yang ada di konvensi Montevideo itu, seperti adanya wilayah, terus orang, dan juga pemerintah, serta mampu berhubungan dengan negara lain tuh, maka dia tuh udah jadi negara, sehingga negara baru tersebut udah bisa udah bisa ngejalanin hak dan kewajiban dia lah. Nah, terus kalau teori konstitutif sendiri itu meski negara barunya udah punya unsurnya, kita di negara lain tuh harus ngakuin dulu. Jadi dia nggak bisa asal jadi negara baru gitu. Jadi kalau yang di pengakuan deklaratif atau yang dari konvensi Montevideo itu yang penting 4 unsur itu terpenuhi udah langsung jadi negara. Kalau yang konstitutif harus diakui dulu negara lain. Jadi kalau yang deklaratif tadi itu kalau negara udah memenuhi syarat, pengakuannya itu cuma sekedar menguatkan aja ya. Lalu kalau yang konstitutif itu negaranya tuh dianggap ada wajib diakui orang lain gitu ya. Iya. Negara lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pihak negara sendiri lebih enak emang pakai yang Montevideo ya, jadi langsung diakuin gitu sama negara lain gitu. Jadi otomatis udah dianggap negara gitu ya. Gitu. Nah, aku nih penasaran cara negara lain itu mengakui suatu negara yang baru itu gimana ya? Apa mereka kayak pakai toa gitu kayak kita saya mengakui negara A gitu, atau gimana nih? Jadi tuh buat negara lain ngakuin negara baru tuh ada 2 sebenarnya. Ada yang berdasarkan bentuk atau juga berdasarkan sifat. Kalau bentuknya tuh kayak langsung lah, intinya ngejelasin secara luas publik. Kayak dia nyampain pernyataan resmi, terus ada bikin nota diplomatik, ucapan selamat, ataupun melakukan perjanjian bilateral dengan negara baru tersebut. Yang kedua itu contohnya pengakuannya diam-diam. Jadi dia tuh hanya terjadi ngelewat tindakan yang menunjukin hubungan resmi, kayak menandatangani perjanjian bilateral yang politis, atau juga membuka hubungan diplomatik kayak ngirim duta besar. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan sifat, yaitu berdasarkan de facto dan de jure. Kalau de facto itu suatu negara ngakuin negara baru tersebut, baik itu semuanya, tapi masih ada keraguan lah buat pemerintah barunya, dia bisa nggak ngelola negara baru tersebut. Kalau de jure berarti negara lain tuh sudah sepenuhnya percaya kalau negara baru tersebut bisa menjalankan semua kewajibannya gitu. Gitu. Oke.
Berarti kalau dari kita lihat dari tahapan pengakuan negara lain terhadap suatu negara itu berarti de facto duluan ya. Iya. Jadi Iya. udah ada negara baru, pemerintah baru. Cek dulu lah intinya, Iya. dicek dulu. Dia bisa nggak Akuin, pemerintahnya? bisa nggak gitu. Nih Mampu dikasih. nggak? Iya bener. Kasih apa? Nih gua ngakuin lu bisa nggak? Nah, habis itu yang de jure-nya baru ternyata bisa gitu ya. Tapi berarti kalau dari penjelasan tadi itu berarti kan sampai ada pengakuan hubungan bilateral, habis itu juga penandatanganan dokumen segala, sampai ngirim duta besar gitu. Itu berarti pengaruh pengakuan internasional terhadap suatu negara itu besar juga ya. Iya, pastinya Adin. Kayak pengakuan ini kan bisa memiliki dampak yang luas ya kemana-mana. Kayak baik secara hukum ataupun praktiknya. Misalkan negara ini begitu dapat pengakuan, dia jadi diakui sebagai subjek internasional, subjek hukum internasional yang sah gitu. Jadi nggak dipandang sebagai entitas yang ilegal gitu. Terus negara ini tuh juga punya kemampuan untuk menjalin hubungan internasional gitu. Jadinya negaranya tuh bisa membuka hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional ataupun bekerja sama dengan negara lain gitu. Terus akses ke organisasi ataupun forum global tuh lebih luas lagi gitu. Misalkan negaranya itu bisa bergabung dalam organisasi internasional ataupun ikut dalam perundingan global. Terus juga berpartisipasi gitu dalam sistem internasional. Terus kedampak ekonominya juga mereka bisa membuka perdagangan internasionalnya, terus dapat investasi asing ataupun dapat bantuan banyak nih dari luar negeri. Nah, udah gitu mereka juga bisa mendapat perlindungan hukum gitu. Jadi memiliki hak kedaulatan, terus perlindungan dari intervensi negara lain ataupun kemampuan mengajukan klaim ke hukum internasional itu sendiri. Iya, jadi kalau udah diakuin itu secara otomatis tuh negara ya aman ya secara internasional ya. Jadinya kalau ada negara lain yang mau nyaplok wilayahnya dia, mau nyaplok kayak harimau aja apa mau ngambil wilayahnya dia, mau apa Invasi. iya invasi ya itu ya berarti secara nggak langsung dia dilindungi sama masyarakat Iya, internasional betul. ya sama negara lainnya. Besar juga ya apa pengaruhnya. Kalau nggak diakuin bisa bahaya juga ya, bisa Iya. nanti ada datang yang baru, saya nggak tahu negara kamu, dah ya saya ambil aja. Iya, main asal klaim aja jadinya. Iya. Oke, gitu. Nih, aku jadi keinget nih, ini kan di salah satu subjek hukum internasional ya, itu kan diomongin juga ada pemberontak gitu. Berarti kan kalau diakui sebagai subjek gitu secara nggak langsung kan berarti juga dalam hukum internasionalnya itu sendiri berarti pemberontak itu diakuin ya dalam hukum Jadi subjek. internasional. Iya. Subjek. Nah, aku tuh pengen tahu kenapa dan bagaimana gitu pemberontak itu bisa dapat pengakuan dari hukum internasional atau bahkan dalam mungkin di real life-nya bisa jadi diakui juga sama masyarakat internasional, bukan secara teoritis doang. Itu tuh gimana sih? Jadi buat pengakuan pemberontak itu dibagi menjadi dua. Pertama tuh kayak pengakuan terhadap pengakuan pemberontak itu sebagai insurgent dan juga pengakuan pemberontak sebagai belligerent. Yang kalau insurgent itu di mana negara lain mengakui kalau negara tersebut memang lagi ada konflik, yang dimana itu tuh kan jadi dia nggak bisa hubungin pemerintah pusatnya gitu loh. Jadi kan karena itu juga dia harus bisa ngejalin komunikasi sama pemberontak tersebut, memimpinnya buat apa ya namanya, nanya, menjaga keamanan warganya lah, keamanan warganya yang ada di situ. Terus juga kalau misalnya masih dianggap sebagai insurgent ini, pihak pemberontak itu masih belum sampai skala global gitu, jatuhnya masih apa ya,
apa sih namanya? Masih di wilayah Ya kecil kekerasan juga. dalam negerinya aja lah, konflik dalam negeri. Nah terus kalau misalnya belligerent ini berarti udah lebih tinggi dong, udah jelas. Jadi dimana pemberontak ini udah sah lah sebagai pihak yang lagi berperang di negara tersebut sama pemerintahnya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi sebagai pemberontak itu buat dianggap sebagai belligerent itu. Dia Apa tuh tuh syaratnya? harus punya struktur komando yang jelas, lalu dia harus menguasain sebagian wilayah di negara tersebut, juga harus mentaati hukum perang. Yang dimana konsekuensinya itu kalau pemberontak jadi subjek hukum internasional yang sementara. Yang berarti kan sebagai subjek hukum mereka bisa dong bikin perjanjian yang mengikat gitu loh secara internasional. Dan juga konflik yang disebabkan oleh pemberontak itu harus tunduk pada Konvensi Jenewa. Oh iya Ya, iya. nggak Konvensi boleh Jenewa, iya, yang- nyakitin warga sipil, Iya. terus nggak boleh ngebunuh palang merah. Iya, Ya, palang merah betul. internasional. Kayak nggak ada war crimes gitu ya. Terus kalau negara yang ngakuin pemberontak itu sebagai belligerent, dia tuh harus netral. Dia nggak boleh ngirim bantuan apapun ke pemerintah pusat. Enggak juga. Iya, kok. biar nggak nambah lah, Iya. nggak ikut serta gitu loh. Nggak Jadi harus semakin besar netral, ya nggak makin perangnya. perang Iya, gitu. iya. Dia tuh berarti si negara yang ngakuin ini nggak harus netral, yang berarti si pemberontak harus berjanji kepada negara yang ngakuin dia bahwa keamanan warga negara si negara ini harus aman lah di Iya. wilayah tersebut, gak boleh diapa-apain gitu. Iya, jadinya ya, kayak ya timbal balik gitu ya. Apa? Terus juga misalnya terjadi pembunuhan sebanyak apapun dan misalnya konflik tersebut dimenangkan oleh pemerintah. Nah, jadi si pemberontak inilah yang jadi pihak yang paling itulah yang harus mengganti kerugian Iya. semuanya, baik itu Iya material sih, wajar ataupun sih. itu. Ya gitu. Gitu ya. Jadi pemberontak itu bisa diakuin juga ya sebagai, lagi kayak secara nggak langsung ya. Kalau menurut aku ya, tadi dari penjelasan yang tadi, kalau diakuin sama negara lain itu kan berarti dia juga bisa dianggap sebagai sebagai sebuah negara gitu. Yang lucunya istilahnya kayak negara di dalam negara gitu. Sebuah entitas yang baru gitu. Iya, sebuah entitas yang baru yang bahkan bisa menggulingkan pemerintahan Bisa. yang dilawan oleh mereka juga ya. Revolusi Prancis itu. Oh, benar. Revolusi Prancis kan digulingkan sama rakyat. Iya, gitu. dan mau nggak mau juga karena akhirnya rakyat yang menguasai istananya itu kan Iya. jadinya Berubah berubah semuanya. semua. Jadi karena pemberontaknya skalanya besar gitu ya, sampai bisa Massa menggulingkan lah. pemerintah sendiri Iya. gitu. Pemerintah diguling. Kalau Indonesia jangan ya, jangan. Indonesia, aduh. Jangan ya. Oke deh, jadi pemberontak bisa diakuin, habis itu juga pengakuan internasional emang jadi penting banget ya sebenarnya. Tuh. Nah, aku pengen nanya ini sedikit rasa keingintahuanku aja sih gitu. Kalau seandainya ada suatu negara yang nggak diakui itu gimana? Apa mereka ya udah eksistensinya ya udah biasa aja gitu, nggak bisa menjalani kehidupan negara di dalam negaranya sendiri itu biasa aja gitu tanpa diakui negara lain, atau gimana gitu? Kalau misalnya suatu negara itu nggak diakuin oleh beberapa negara, berarti kan kalau gitu akses hubungan diplomatiknya udah pasti diblokir dong. Yang Betul. kemungkinan Iya. negara tersebut bakal sulit lah buat ngapa-ngapain, mau itu kebutuhan ekonominya, kebutuhan rakyatnya, terus apalagi buat permasalahan visa. Betul. Visa warganya. Nggak bisa Berarti keluar. warganya nggak bisa Nggak bisa kemana-mana ya, kemana-mana, nggak bisa nggak liburan, ada. tuh nggak bisa kerja ke luar Negara negeri. itu, iya. Emang sih. Ya, jadi tambah banyak nih pengetahuan tentang pengakuan di dalam pandangan hukum internasional. Ya, apalagi dari segi ekonomi pasti ya, itu pasti iya. susah banget ya. Pasti susah. Kan Butuh kita juga banget. kita juga butuh
investasi Ekspor. dari asing atau Ekspor, ekspor impor. impor produk-produk Ekspor, luar negeri impor. juga. Misalkan kalau mereka butuh pangan yang mereka nggak bisa nih ditanam di negaranya, nggak mumpuni gitu tanahnya. Ya kan mau nggak mau. Iya, mau nggak mau harus impor. Ekspor negara lain, Jadi mahal susah. lagi. Nah, berarti apa itu juga ya rakyatnya juga yang kasihan ya kalau nggak Iya. negaranya nggak diakui. Jadi harus dapat pengakuan. Iya. Jadi itu ya apa pengakuan hukum internasional pengakuan internasional itu emang bisa dibilang sangat penting bagi suatu negara. Betul betul. Ya kalau begitu makasih ya informasinya dari Sama-sama. Amalia dari Mamazan gitu. Oke, begitulah tentang pengakuan pengakuan dari konteks hukum internasional. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih Kasih. Adi. Terima kasih Pak. Makasih ya. Terima kasih.